Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori asuransi syariah. Langsung saja untuk yang pertama yaitu tentang pengertian asuransi syariah itu sendiri, yang dimana asuransi syariah ini adalah suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, selanjutnya itu adalah konsep al-aqilah. Al-aqilah itu adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi, pada masa sebelum kedatangan Islam, bahwa jika terdapat anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, telah menjadi kebiasaan bagi suku Arab untuk memberikan kompensasi atas terbunuhnya bagian dari suku lain tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Artinya, keluarga dekat si pembunuh wajib membayar uang darah atau diat. Nah, saudara terdekat dari si pembunuh ini disebut aqilah. Jadi artinya al-aqilah ini adalah konsep di mana saat ada anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga terdekat wajib mengeluarkan diat sebagai bentuk kompensasi atau pertanggungjawaban dari pihak pembunuh. Dan pada saat ini, aqilah sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi. Dengan demikian, hal ini merupakan bentuk perlindungan keuangan untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan sang korban. Yang selanjutnya yaitu konsep takaful. Asuransi takaful atau asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad syariah. Asuransi takaful di dalamnya terdapat kekhususan operasional. Kekhususan sistem operasionalnya asuransi takaful terletak pada dua bidang, yaitu yang pertama, adanya arahan terhadap investasi dari dana yang terkumpul ke sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang kedua, adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh peserta asuransi atau tertanggung. Ada 3 prinsip utama dalam asuransi takaful. Yang pertama yaitu saling bertanggung jawab, yang artinya peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Yang kedua yaitu saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami sebab musibah yang diderita. Dan yang ketiga yaitu saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan beberapa materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Nida Anakopia terkait tentang landasan teori asuransi syariah. Nah, jadi penjelasan selanjutnya adalah terkait tentang konsep tabarruk dalam asuransi syariah. Jadi, akad tabarruk yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad tabarruk merupakan bagian dari tadabbul hak atau pemindahan hak. Walaupun pada dasarnya akad tabarruk hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelolaan dana. Nah, jadi berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus di muka atau angsuran secara berkala. Uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening tabarruk. Sementara itu, hak tertanggungnya diantaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada dengan mudah dan cepat.
kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi resiko yang kemungkinan mereka alami. Perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah. Jadi teman-teman, di dalam sebuah muamalah atau jual beli tentu memiliki yang namanya akad. Termasuk dalam asuransi syariah, dia memiliki akad. Jadi akad di dalam asuransi syariah yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabarru. Nah, jadi yang dimaksud dengan akad tijarah dan akad tabarru yaitu akad tijarah yang dimaksud adalah akad mudharabah atau akad kerjasama yang dilakukan antara pihak perusahaan dan pihak nasabah atau konsumen. Sedangkan akad tabarru adalah akad hibah. Nah, jadi ada beberapa ketentuan di dalam akad tijarah dan tabarru. Yang pertama yaitu jenis akad tijarah. Nah, jadi jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru. Akan tapi ada beberapa ketentuan. Di antaranya yaitu bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Kemudian yang kedua yaitu jenis akad tabarru tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. Kenapa dia tidak bisa menjadi akad tijarah? Karena pada dasarnya akad tabarru adalah akad yang dinamakan dengan akad tabarru itu adalah akad hibah, yaitu akad pemberian. Nah, jadi tidak mungkin seseorang akan meminta kembali pemberian yang telah ia berikan kepada orang lain. Teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu tentang maisir, gharar, dan riba di dalam asuransi syariah. Nah, jadi mungkin ini merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman dengarkan, karena sudah berapa kali pembahasan ini telah dibahas di dalam kelas. Jadi pada tatanan konsep dan aturan, asuransi syariah sudah bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh para pakar ilmu fikih yang tentunya telah melalui penelitian yang mendalam terhadap berbagai dalil syar'i. Begitu pula halnya di Indonesia, konsep dan mekanisme jalannya asuransi syariah disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Namun pada praktiknya masih ditemukan beberapa praktik yang terindikasi oleh unsur maisir, gharar, dan riba. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa peneliti berikut ini. Jadi pada perusahaan asuransi syariah ada praktik-praktik yang mengandung unsur gharar seperti marketing atau agent yang tidak memberikan informasi yang cukup pada nasabah atau calon nasabahnya. Kemudian mengiming-imingi mereka dengan keuntungan yang menarik atau menipu atau merayu-rayu lah begitu. Nah, kemudian menyampaikan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh calon nasabah atau nasabah. Kemudian merekrut agen-agen yang tidak mengerti dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan asuransi syariah. Kemudian memberikan tekanan-tekanan target atau iming-iming hadiah pada agen-agen dalam hal perekrutan nasabah yang pada akhirnya akan membuat para agen tersebut menempuh caranya yang tidak lazim untuk mendapatkan nasabah, apalagi jika terdapat iktikad yang tidak baik dari pihak perusahaan. Janji-janji manis yang ditawarkan perusahaan pada saat melakukan proses terhadap nasabah pada umumnya telah menimbulkan sengketa yang merugikan pihak nasabah atau peserta pada saat terjadi klaim. Nah, jadi berdasarkan dugaan sementara bahwa unsur maisir, gharar, dan riba itu terjadi tidak hanya karena kesalahan dalam sistem operasionalnya saja, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti sifat-sifat perjanjian asuransi syariah yang tidak berpihak kepada nasabah. Polis yang digunakan masih belum memperhatikan unsur transparansi dalam memberikan informasi atau tabligh pada sisi jaminan pertanggungan atau risk sharing atau takaful pada peserta yang telah memberikan amanah, serta
bergesernya tujuan lembaga ini yang pada awalnya social oriented menjadi profit oriented, serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.